Hai semua, balik lagi sama gue Najma di BTB, Behind the Behavior, segmen terbaru dari marketing, di mana gue akan mengupas dan bertanya segala sesuatu tentang apa sih yang ada di balik pikiran seorang konsumen, aka diri gue sendiri. Bareng, kalau episode lalu kan aku tuh udah ngepoin soal diskon nih mas. Nah, terus sekarang aku penasaran tentang brand. Kayak kenapa sih aku sebagai konsumen Iya. kayak bisa dengan mudah terpengaruh dengan brand-brand tertentu, dan di saat yang bersamaan aku juga nggak tertarik nih sama brand-brand lainnya. Oke. Ya faktornya sebenarnya banyak ya. Cuma kan kalau ngomongin konsep brandnya kan, konsep brand kan selalu gini ya. Dulu tuh kan zaman orang nggak punya brand. Semua tuh jadi komoditi. Terus habis itu ketika semua komoditi, contoh ya beras. Beras jualan di toko A sama toko B, berasnya bisa beda, kualitasnya bisa beda. Tapi karena nggak ada pembedanya, akhirnya ya udah sama dianggapnya. Nah ketika sama, terus yang punya kontrol terhadap harga kan konsumen. Konsumen jadi mikir kayak, tar lu deh, lu berapa harganya? Misalnya 100.000. Ah sebelah cuma 95. Boleh nggak? Kan jadi gitu ya. Karena nggak ada pembedanya, jadi orang akan nyari harga. Nah that's why makanya tuh habis itu pedagang dan brand owner terus akhirnya kan mulai mikir dong, kalau gue disamain terus, gimana caranya gue bisa dapat uang lebih nih, gitu. Kalau nggak bisa, walaupun uang lebihnya itu bukan dari produk yang sama ya, uang lebih dari ngasih produk yang lebih bagus. Nah, ketika nggak ada kesempatan untuk make money lebih dari produk yang lebih bagus, maka orang ya udah deh gue pakai yang biasa-biasa aja yang sama sama yang lain dan akhirnya perang harga. Nah, disitulah sebenarnya kan konsep brand muncul. Jadi gua kasih brand, tapi brand itu sebenarnya bukan cuma nama, bukan cuma logo, tapi itu tuh dalam tanda kutip tuh kayak stempel bahwa oh ini loh, ini identitas atau ini tuh produk yang berbeda, yang berbedanya bukan cuma sekedar nama dan logo, tapi kualitasnya beda, offernya beda, servisnya beda dan sebagainya. Awalnya dari sana. Nah sehingga itu tadi brand itu secara konsep yang benar, walaupun aplikasinya banyak yang nggak benar, adalah dia harus punya pembeda. Makanya ketika dia punya pembeda, lu jadi punya daya tarik dong. Yang ini kok menarik nih brand yang ini. Kenapa? Karena udah deh, contoh ya. Kalau kita ngomong deh, ini deh Apple. Kenapa sih orang mau bayar lebih mahal? Ya karena itu Apple. Karena udah konsisten, dia selalu secara desain lebih bagus, reliable, dan lain sebagainya. Gitu. Dan juga ya brand-brand lain. Toyota misalnya gitu ya. Kenapa Toyota keren buat segmen yang memang segmen tertentu gitu? Karena udahlah kalau Toyota lo mah nggak pusing lah, lo salah beli kasarnya atau lo bosen gitu ya, lo jual balik juga nggak terlalu jatuh harganya. Jadi secara konsisten itu bukan cuma nama dan logo, tapi itu yang membuat gue tuh dapat guarantee sehingga lo jadi punya daya tarik lebih ke sana ketimbang yang lain. Nah brand yang lain kenapa bisa nggak menarik? Kan harusnya secara konsep kan sama dong. Karena dia nggak begitu ngerti brand mungkin ya, sehingga dia nggak membangun pembedanya cuma sebatas nama sama logo, tapi offernya masih sama. Nah itu yang paling bahaya. Jadi ya ini juga termasuk kesalahan paling besarnya orang brand adalah bikin brand tapi sebenarnya cuma bikin nama dan logo. Tapi kalau ditanya bedanya apa, nggak ada bedanya sih sebenarnya. Ininya ya sebelah juga ada. Jadi ya lo tidak merasa, atau bahkan kalau masih sama masih oke. Kalau sama sama yang lebih sama-sama yang bagus gitu. Kalau samanya sama yang jelek kan terus kayak itu alasan gue pakai lo apa? Nggak menciptakan kekerenan sih. Awalnya sebenarnya dari sana. Oke. Nah kalau kayak gitu, kenapa pada akhirnya aku bisa misalkan tadi tuh nggak tertarik beli Apple, tapi akhirnya aku tertarik nih beli Apple tertentu, beli laptop si Apple ini. Tapi ada juga momennya ketika aku tadinya misalkan beli satu brand X, terus jadi udah nggak tertarik lagi. Itu apa yang berubah di pikiranku? Sebenarnya macam-macam. Bisa ada orang yang life stage-nya berubah. Contoh, ketika kita masih mahasiswa lah ya, apalagi dari keluarga yang bukan anaknya konglo gitu ya, mau beli sepatu buat sekolah gitu ya, lo mau minta yang mahal-mahal brand-brand culture kan kayak tuh kasihan bapak gue cari duitnya susah gitu ya. Nah that's why maka mungkin pakai brand-brand lokal yang bukan brand lokal nggak keren, tapi secara brand value-nya belum segede itu. Secara feature mungkin kita kompetitif, tapi balik lagi brand itu kan bukan cuma sekedar feature. Gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, beli yang merek-merek lokal yang ya brand value-nya nggak segede gitu. Kekerenannya bukan feature ya, kekerenannya belum selevel brand-brand internasional gitu ya. Tapi terus bisa aja nanti begitu lo udah kerja, lo punya duit,
gue bisa beli sendiri dong. Jadi lo bisa pindah naik. Sama juga dengan mobil. Orang pertama kali kerja punya duit mungkin punya motor dulu. Tapi apa iya tuh bisa sampai jadi CEO dia masih sukanya motor ini terus gitu kan, apa Honda Vario terus gitu kan, kayak ya kali masih udah jadi CEO masih Vario, kan dia kan juga ngikutin dong karena dia punya punya kemampuan lebih untuk membeli gitu kan. Jadi buat dia kayak oh ya udah gue beli yang lebih lagi. Gitu. Oke. Jujur relate sih soal itu. Yang mana? Soal yang beda life stage tuh jadi kayak berubah gitu kan. Betul. Kayak misalkan mungkin dulu pas zaman mahasiswa, aku tertariknya kayak beli sushi apa gitu, sushi X di kantin. Lalu ketika udah penghasilan sendiri kayak pengen beli sushi Tei atau misalnya sushi Hero dan lain-lain. Bener. Nah itu menariknya lagi gini, kan awalnya itu kan sebenarnya brand itu jadi pembedanya, jadi identitasnya si produk. Oh ini tuh Apple karena dia konsisten begini-gini. Jadi produk apapun yang ada logo Apple-nya, yang emang Apple brandnya, maka dia bagus. Kan gitu ya. Jadi brand awalnya fungsinya sebagai pembeda, sebagai identitasnya si produk. Tapi karena terus habis itu nempel sama pengguna, oh kalau orang pakai Apple kan akhirnya jadi terfilter dong, karena jadi segmented ya. Kalau orang yang cari bukan cuma reliable, tapi juga keren, tapi juga kreatif, desainnya bagus, itu orang akan pilih Apple misalnya. Tapi ada orang-orang yang gue mah yang penting function aja lah, kekerenan nggak penting, mungkin dia pilih merek lain. Jadi akhirnya brand itu juga secara otomatis, secara nggak sengaja dia ngefilter orang, ngesegmenin orang. Akhirnya brand juga jadi identitas, bukan cuma identitas produk, tapi identitas penggunanya. Oke. Benar nggak? Yeah. Nah jadi balik lagi, brand itu awalnya jadi identitasnya si produk, begitu berkembang terus dan makin kuat dia jadi identitasnya si konsumen juga. Oh orang yang pakai brand ini adalah begitu, dan itu akhirnya jadi alasan juga orang untuk pakai. Banyak orang yang gue pingin dikenal sebagai kelompok itu, maka gue pakai brand itu. Nah tadi kan kita udah berbahas soal brand, gimana dia bisa mempengaruhi konsumen. Salah satunya gue yang terpengaruh sama brand-brand tertentu. Cuman bahasannya tuh belum selesai sih. Kita akan ada bahasan-bahasan berikutnya di episode-episode berikutnya. Jadi tetap stay tune di YouTube channel ini dan tunggu episode berikutnya. Dadah.